Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dewa Ramadan dari Universitas Narutama. Di sini saya sebagai Perdana Menteri untuk menyampaikan argumentasi dalam hitungan 3, 2, 1. Bank sentral merupakan sebuah lembaga atau instansi keuangan yang bertanggung jawab membuat dan menjalankan kebijakan moneter untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang stabil pada sebuah negara. Tugas bank sentral sendiri adalah menjaga stabilitas nilai mata uang, tingkat inflasi, dan lain-lain terkait dengan sistem keuangan suatu negara. Fungsi dari bank sentral itu sendiri sesuai dengan mosi ini dibutuhkan penetapan batasan untuk pengeluaran pemerintah. Bank Indonesia sendiri memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah seperti yang mana tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Berpijak pada pengalaman krisis keuangan global tahun 2008 dan 2009, salah satu pelajaran yang penting yang mengemuka adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespon perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ETF menjadi fleksibel ETF. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan stabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia mengatur sistem nilai tukar mengembang atau disebut juga free floating. Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan. Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi guna memperkuat efektivitasnya. Kerangka kebijakan moneter dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. ITF merupakan suatu kerangka kerja framework dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank atau PUAB sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan sejak formal 1 Juli 2005 setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Dilihat pada pengalaman krisis keuangan global tahun 2008 dan 2009, salah satu pelajaran yang penting mengemuka adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespon perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi fleksibel ITF. Fleksibel ITF itu sendiri dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara forward-looking. Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda atau time lag kebijakan moneter. Akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian intern dalam fleksibel ITF. Kerangka fleksibel ITF dibangun berdasarkan 5 elemen pokok, yaitu 1. Strategi penerapan inflasi atau inflation targeting sebagai strategi dasar kebijakan moneter. 2. Integritas kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas mikroekonomi. 3. Peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi. 4. Penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.
keuangan. 5. Penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Contoh krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009 mengharuskan Bank Sentral untuk melakukan stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan perekonomian. Kebijakan yang hanya akan diterapkan ITF dipandang untuk tidak lagi sesuai dikarenakan penerapan ITF secara ketat hanya fokus kepada mandat kebijakan moneter untuk menjaga inflasi sesuai dengan target itu sendiri, sehingga tidak cukup untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan. Peran sistem keuangan makin besar dalam perekonomian, sehingga dampak ketidakstabilan sistem keuangan menjadi semakin naik secara signifikan. Hal ini tercantum dari besarnya biaya penyelamatan dan dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global pada tahun 2008 dan 2009. Pentingnya peran Bank Sentral untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Penerapan ITF untuk menyampaikan stabilitas harga hanya memenuhi syarat perlu, belum kondisi kecukupan. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilitas nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Maka, dengan adanya mosi Dewan ini setuju dengan menetapkan suatu kebijakan pengeluaran pemerintah dapat menimbulkan saya sangat setuju dengan mosi ini, karena jika tidak adanya dari Bank Sentral untuk menerapkan dan menetapkan pengeluaran pemerintah, akan terjadi dan menimbulkan berbagai masalah yang ada di Indonesia. Contohnya saja korupsi yang sangat merajalela di negara Indonesia. Karena kenapa? Indonesia merupakan angka tertinggi dalam korupsi. Contohnya saja pada pandemi COVID-19 kemarin yang dilakukan korupsi bantuan sosial dari pemerintah kepada rakyat Indonesia. Tidak hanya itu juga, Bank Sentral yaitu untuk menstabilisasikan keuangan negara yang terjadi di Indonesia dan menjaga berbagai macam masalah yang timbul di Indonesia. Tidak hanya itu juga, Bank Sentral juga mengatur sebagai menstabilisasikan keuangan yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih.